Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Siapakah yang mau berpiutang kepada Allah atau memberi pinjaman kepada Allah dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah? Niscaya Allah akan membayarnya dengan pembayaran yang berlipat ganda. Allah menyempitkan dan melapangkan. Kepadanya lah kamu semuanya akan dikembalikan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tajuk atau judul pembicaraan kita kali ini ialah tentang hutang. Selesaikanlah hutang sebelum mati. Kalau tidak, itu judulnya. Selesaikanlah hutang sebelum mati. Kalau tidak, titik-titik tanda tanya. Hutang adalah jual beli dengan cara bertangguh atau bertempuh, yaitu akad atau transaksi jual beli suatu barang atau benda atau keperluan yang pembayarannya ditangguhkan, bukan pembayaran tunai atau kontan atau cash. Tapi pembayaran ditangguhkan ke suatu masa yang telah ditentukan antara si penjual dengan si pembeli. Hutang, apakah itu bersifat pribadi, perorangan, keluarga, perkongsian, syarikat, dan untuk tujuan apa saja hutang dilakukan oleh seseorang, itu segala jenis pembayaran atau segala bentuk jual beli, transaksi urus niaga, bisnis, dagang, pembiayaan, perumahan, kendaraan, dan lain-lain sebagainya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Apakah orang yang berhutang itu betul-betul memerlukan, terpaksa, jalan satu-satunya, tidak ada cara lain, melainkan dengan berhutang? Atau sekedar kata orang, suka-suka, terpaksa tidak, keperluan juga bukan, tetapi karena sudah menjadi satu tren, kebiasaan, karena orang lain berhutang, maka dia pun juga berhutang. Atau mungkin karena dia merasa punya kesempatan, sayang kalau tidak berhutang. Atau mungkin karena dia merasa punya kesempatan. Kebetulan ada sebuah institusi keuangan, bank, atau memang dia sebagai seorang pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan, bunga murah, faedah murah, interest murah, dan lain-lain sebagainya,
dengan jangka waktu tertentu, misalnya seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun. Membayarnya dengan cara angsuran, kecil saja, ringan saja, karena dia bisa atau boleh mengembalikan menurut kemampuan, karena dia bisa membayar dengan cara potongan gaji, atau dengan cara kalau dia seorang peniaga atau swasta yang bekerja sendiri, asingkan penghasilan dari tiap-tiap bulan itu untuk membayar angsuran, installment, dengan satu perjanjian atau agreement yang sudah dipersetujui antara orang yang meminjam dengan orang yang dipinjam. Keduanya setuju. Jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya seseorang yang terpaksa berhutang dengan ceti atau ahlung, atau kalau di Indonesia rentenir, lintah darat, atau buaya darat, atau apa sajalah ya, dengan cara pengembalian yang berlipat ganda. Meminjam 100, kembali 110. Atau meminjam 100, kembali 150. Kepada satu jangka waktu atau masa yang telah juga disepakati, jikalau tidak dapat membayar dengan jumlah angsuran tertentu, maka pembayaran itu akan jadi beranak pinak, bercucu, bercicit, bercuit, entah apa lagi, berganda-ganda. Tak mengapa katanya, asalkan redha sama redha. Kalau sama-sama redha katanya tidak mengapa. Dan ataupun kalau dia terpaksa, sampai di manakah definisi takrif terpaksa? Kalau terpaksa katanya, dia meminjam atau berutang kepada bank atau bank, tak mengapa. Karena riba itu pun boleh saja, halal saja, kalau memang benar-benar itu terpaksa, tak ada pilihan, satu-satunya. Karena ini keperluan katanya. Hidup zaman sekarang, kalau tak ada kendaraan, payah. Sekurang-kurangnya motor, atau kereta, mobil. Kadang-kadang tidak cukup hanya sebuah, 2-3 buah motor dan mobil. Begitu juga rumah, tempat kediaman, toko atau kedai, dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Ini romantika kehidupan, tren kehidupan, yang hampir tidak dapat dipisahkan kaitannya, hubungannya. Hampir seluruh persoalan dan urusan hidup, keperluan hidup hari ini, hutang. Makan hutang, pakaian hutang, ya. Kendaraan hutang, perhiasan hutang, perabot, rumah tangga hutang, dan lain-lain hutang. Bahkan ada katanya mas kawin pun hutang juga. Bagaimanakah kedudukan hutang ini dalam Islam? Ya, Islam sebagai satu-satunya agama yang paling sempurna, mengatur seluruh liku kehidupan, semua persoalan hidup tak kecualinya. Dari mulai yang paling kecil sekecil-kecilnya, hingga yang paling besar sebesar-besarnya, termasuk soal hutang. Kita baca dalam surah Al-Baqarah, ayat 282 dan 283. Pada ayat 282, itu ayat yang terpanjang. Di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat. Ayat yang terpanjang dari seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah ayat 282 surah Al-Baqarah. Ayat tentang apa? Jawabannya, ayat tentang hutang. Islam membenarkan hutang piutang itu terjadi dalam kehidupan manusia. Hutang piutang itu merupakan muamalah ma'annas. Allah membenarkan tentang hutang piutang ini. Tidak salah orang yang berhutang.
Berutanglah, sebanyak-banyaklah berutang untuk memenuhi tuntutan hidup. Berutanglah. Islam tidak melarang. Allah tidak melarang, Rasulullah juga tidak melarang. Andai kata Anda hendak berutang, berutanglah. Banyak-banyaklah buat utang. Cuman soalnya, jangan lupa bayarlah hutang itu. Bayarlah. Orang-orang yang berutang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan urus niaga, transaksi, jual beli, dengan cara menangguhkan pembayaran, bukan kontan, tidak tunai, bukan bentuk jual beli cash, ila ajalim musamma, kamu berjanji untuk membayar pada suatu waktu atau masa yang ditentukan. Faktubu, tulislah, catatlah atau catitlah. Menulis setiap utang itu untuk memudahkan supaya apabila telah sampai masanya, kewajiban untuk membayar utangmu itu kembali kepada orang tempat kamu berutang, bayarlah. Supaya mudah mengingatkan kita berapa banyak utang-utang kita dan kepada siapa-siapa kita berutang. Jikalau sewaktu-waktu Allah telah memberikan keluasan atau kelapangan rezeki, bayarlah hutang-hutang itu. Satu. Yang kedua, agar nanti, siapalah tahu, ajal seseorang tidak ada siapapun yang tahu. Kematian berlaku ke atas diri kita. Sedangkan kita meninggalkan banyak hutang-hutang. Maka di sanalah keluarga kita akan membantu kita menyelesaikan hutang-hutang itu atas nama kita dengan catatan yang sudah tercatat. Apa yang sudah kita catat dari hutang-hutang itu. Berdasarkan itu maka keluarga kita nanti akan membayarkan hutang-hutang itu. Selesaikanlah hutang, bayarlah hutang sebelum mati. Kalau tidak, inilah ingatan Rasulullah, inilah teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat Rasulullah kepada orang-orang yang berutang. Kalau saja dia masih berutang dan hutangnya itu tidak atau belum diselesaikan oleh ahli keluarganya, maka hutang itu menyebabkan ia tersangkut. Rohnya terkatung-katung. Nyaris Rasulullah sendiri melarang, jangan sembahyangkan, jangan sholatkan seseorang yang mati dalam keadaan masih meninggalkan hutang, sehingga hutang itu diselesaikan oleh keluarganya. Nafsul mu'mini mu'allaqatum bidainihi hatta yuqda'an. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Roh orang mukmin itu tergantung pada hutangnya. Mu'allaqum bidainihi. Tergantung pada hutangnya. Rohnya terkatung-katung. Tidak segera naik supaya dapat dicatat atau dicatat, ditulis dalam kelompok iliyin, tidak pula segera jatuh ke bawah agar dikumpulkan bersama dengan ruh di tempat sijin. Terkatung-katung. Hatta yuqda anhu, sehinggalah dijelaskan atau diselesaikan hutang-hutang itu oleh keluarganya. Ketika ada yang bertanya, apakah semua orang yang mati syahid itu masuk surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, iya, semua orang yang mati syahid masuk surga. Kecuali kalau dia meninggalkan hutang. Seorang sahabat yang gugur di medan perang. Ia adalah seorang di antara sekian banyak para syuhada. Dia mati syahid. Beruntung dia masuk surga karena syahidnya. Beruntung dia masuk surga karena dia syahid. Nabi mengatakan, belum. Dia belum masuk surga lagi. Mengapa? Sebab sebelum berangkat
perang